everyone, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke, di video kali ini teman-teman, saya mau kasih tahu kalian makanan khas Malaysia yang saya suka gitu. Jadi ada sebenarnya beberapa dan banyak mungkin makanan khas Malaysia yang ada di Malaysia ya teman-teman. Tapi di sini saya hanya kasih tahu makanan yang saya suka saja ya teman-teman. Jadi saya tidak mau merekomend sama kalian kalau misalnya makanan itu saya tidak suka gitu ya teman-teman. Jadi saya hanya kasih tahu kalian yang saya suka saja. Atau kalau kalian mau nanti makanan yang saya tidak suka itu apa, sebenarnya bukan tidak suka atau membenci, tapi yang memang saya mungkin tidak masuk ke cita rasa saya gitu ya teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa teman-teman kalian like dulu video ini, kalian komen, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi dari saya setiap saya upload video terbaru. Oke, lanjut saja teman-teman. Makanan yang pertama adalah nasi kerabu. Nah, teman-teman Indonesia mesti kan nggak tahu itu apa sih, kok namanya pelik gitu, macam asing gitu ya. Nasi kerabu itu apa? Jadi nasi kerabu itu dia nasinya, nanti saya akan buat gambarnya di sini. Nasinya itu berwarna biru teman-teman. Jadi kenapa warna biru gitu ya teman-teman? Jadi itu bukan karena nasinya itu basi ataupun jamuran, cuma itu masa dimasaknya itu digunakan dengan kelopak bunga, jadi dia akan berwarna biru teman-teman. Jadi biasanya nasi ini didampingi dengan ikan kering, dengan ayam bakar, dengan ayam goreng juga, dan juga ada keropok, ada juga atau kerupuk ya teman-teman, ada juga seperti sayuran-sayuran seperti diiris-iris kayak gitu teman-teman, dan juga ada sambalnya. Jadi saya jadi rindu banget nih. Jadi dulu teman-teman, saya di Kilang ada macam orang Terengganu gitu teman-teman, dia selalu kalau misalnya mama dia mai ke Penang, dia akan buat orderan gitu. Jadi saya pengen banget tuh. Jadi saya rasa itu adalah salah satu makanan yang the best gitu, makanan khas Malaysia yang sangat-sangat the best teman-teman. Jadi aku mau share dengan kalian. Oke, yang pastinya ya makanan yang kedua adalah tidak asing lagi, yaitu nasi lemak. Nah, nasi lemak ini teman-teman adalah memang ciri khas Malaysia gitu ya teman. Jadi nasi lemak ini seperti mirip dengan nasi gurih di Indonesia. Nasi lemak ini cuman dia macam porsinya kecil gitu ya teman-teman. Biasanya dijual dalam porsi kecil saja. Jadi nasi lemak ini dia didampingi dengan kacang, ikan bilis atau ikan teri teman-teman, dan juga telur. Jadi dan ada sambalnya sedikit teman-teman. Jadi itu sangat mantap. Dan untuk kalian yang misalnya seperti saya juga yang belum terbiasa sekali dengan yang namanya pagi-pagi itu harus makan nasi gitu ya, jadi kalian bisa coba ini nasi lemaknya khas Malaysia teman-teman. Dan yang ketiga, kita ke bagian yang dessert lah. Yang ketiga adalah apam. Jadi di sini ada yang bilang apam Bali, apam lah, macam-macam namanya. Jadi apam ini teman-teman, seperti gambar ini, apam ini dia sejenis seperti kalau di Indonesia itu seperti martabak teman-teman. Jadi saya karena di Indonesia ada martabak, saya sangat suka yang namanya martabak. Jadi di sini pun saya suka dengan apam. Cuman apam ini dia biasanya dibuat macam dia tipis-tipis ya teman-teman, kecil-kecil, nggak kayak di Indonesia kan dia besar-besar kayak martabak Bangka gitu, bukan. Jadi ini oke, makanan yang keempat. Makanan yang keempat adalah asam laksa teman-teman. Jadi dulu awalnya saya baru sampai di sini, saya itu macam takut mau memulai untuk makan asam laksa ini teman-teman. Karena saya melihat dan orang-orang itu bilang nanti kalau misalnya makan asam laksa itu, karena saya ada gastrik kan, jadi macam akan ada sakit perut atau segala macam. Rupanya enggak teman-teman. Setelah saya sudah cicipi dan saya merasa jadi itu makanan yang sedap gitu. Jadi asam laksa itu macam ada mie dari tepung beras, mungkin saya kurang tahu ya. tapi ada mie yang agak besar-besar seperti gambarnya nanti di sini, dan dia ada kuah dari ikan.
Lepas itu dia ada irisan-irisan timun seperti itu di atasnya teman-teman, dan juga ada macam daun yang wangi itu apa sih namanya, daun kemangi kah apa itu, yang pokoknya membuat kita kalau makan laksa itu sangat-sangat segar gitu teman-teman. Dan makanan selanjutnya adalah kolomi. Nah, so siapa yang kalian belum tahu kolomi itu sama dengan seperti mirip-mirip dengan mie ayam teman-teman. Jadi kolomi ini asalnya dari kucing Sarawak. Jadi ini ciri khas dari kucing Sarawak, Malaysia juga teman-teman. Jadi kolomi ini seperti mie ayam. Jadi dulu memang favorite saya itu mie ayam di Indonesia teman-teman. Cuman saya belum jumpa yang sini mie ayam yang betul-betul pas gitu. Jadi kolomi ini teman-teman dia memang rasanya hampir mirip dengan mie ayam, cuman dia dagingnya seperti dikasih irisan daging cincang gitu. Daging cincangnya kecil-kecil ya teman-teman. Dan juga kalau yang non halalnya itu dia akan ada kasih irisan babi merah kayak gitu ya teman-teman. Dan juga mie-nya pun mie wonton seperti itu. Jadi seperti memang mirip dengan mie ayam. Jadi makanan selanjutnya teman-teman adalah kerupuk lekor. Nah, kerupuk lekor teman-teman, ada yang tahu nggak sih kerupuk lekor? Mungkin kalau teman-teman saya di Indonesia ini nggak tahu, cuman kalau teman-teman di Malaysia pasti sudah famous dengan kerupuk lekor ini kan teman-teman. Jadi kerupuk lekor itu adalah kerupuk khas dari daerah atau negeri yang biasa dibilang sering sekali dari Terengganu teman-teman. Jadi kerupuk lekor ini sangat sedap bila dicecah atau apa sih, dicolel dengan saus sambal teman-teman. Jadi kerupuk lekor ini terbuat dari ikan gitu ya teman-teman. Jadi dia kerupuk ikan dan yang sangat-sangat sedap teman-teman. Dan selanjutnya adalah cakotiao. Jadi siapa sih yang nggak suka cakotiao? Pasti kalian juga suka kan makanan khas Malaysia ini. Cakotiao ini biasanya dimasak dengan telur, udang, sosis, ada tauge, dan jadi mau keluar air liur teman-teman. Apalagi kalau misalnya cakotiao ini kita makan dengan udangnya yang agak besar gitu teman-teman. The best. Jadi yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir adalah kari pap. Nah, kari pap ini sama dengan, mirip maksud saya dengan pastel. Pastel di Indonesia itu seperti dia macam isinya kan beda gitu. Jadi ada kalau pastel di Indonesia itu ada isinya bihun, kentang, dan wortel. Jadi kalau misalnya kari pap itu teman-teman, dia isinya daging dan juga kentang, dan rasanya mantap. Dulu saya di Kilang sering sekali makan kari pap itu, ada yang ukurannya pun masih kecil-kecil gitu, jadi murah gitu teman-teman. Oke, itu saja sih teman-teman makanan khas Malaysia yang saya suka, yang menurut saya cita rasanya sesuai dengan saya. Jadi banyak orang yang misalnya kan harus sesuai dengan keinginannya atau cita rasa dia sendiri. Jadi memang ada banyak lagi makanan khas Malaysia seperti nasi kandar, macam apalah yang macam roti canai segala macam itu. Jadi nasi kandar saya memang kurang suka teman-teman. Jadi saya tidak mau kasih tahu alasannya apa di sini, tidak takut nanti jadi ada yang tersinggung atau apa gitu ya teman-teman. Cuman saya akan kasih tahu yang saya suka aja teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman video dari saya. Itulah makanan khas Malaysia yang saya suka. Jadi kalau kalian berkunjung ke Malaysia, kalian boleh coba makanan khas Malaysia itu teman-teman. Jangan lupa tag sama saya kalau kalian sudah makan makanan khas Malaysia itu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman untuk dukung channel Mami Huying. Terima kasih teman-teman. I love you all. Bye-bye.